Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang berpuasa. Bahkan kecintaan Allah terhadap hamba yang berpuasa dalam kondisi apapun Allah taala senang terhadap hamba itu. Dalam kondisi yang kusut, dalam kondisi yang tidak bersih, dalam kondisi yang berbau mulut umpamanya, Allah Subhanahu wa taala tetap mencintai hamba itu. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famus shaim atyabu 'indallah min rihil miski." Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi. Maka dalam agama, dalam kajian-kajian fikih disebutkan bahwa salah satu yang dimakruhkan di dalam puasa itu memakai minyak wangi, juga menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Maka ketika ada pertanyaan bagaimana hukum orang yang melakukan keramas ya, dan menggosok gigi di siang bulan suci Ramadan, maka para ulama dalam kajian-kajian fikih menjelaskan bahwa kalau menggosok gigi kalau pagi hari itu dibolehkan, artinya mubah, tidak ada ketentuan hukum. Tapi ketika tergelincir matahari, ini ada pendapat ulama yang mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa menggosok giginya. Namun demikian ada juga ulama yang mengatakan, termasuk Imam An-Nawawi, kalau seandainya mulutnya berbau karena makan makanan yang berbau ketika malam, maka tetap dianjurkan baginya menggosok gigi. Maka yang dilarang atau yang tidak bagus kita menggosok gigi itu kalau bau mulut karena kosong perut. Jadi orang yang berpuasa karena perutnya kosong lalu menimbulkan bau mulut, inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Artinya kita dalam keadaan berbau mulut itu Allah tetap mencintai kita. Makanya makruh kita menghilangkan bau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenai keramas. Ya, keramas rambut itu artinya kita memakai sampo atau memakai sesuatu yang berbau wangi. Maka dalam bulan puasa kita makruh mencium yang minyak wangi atau memakai minyak wangi, itu dimakruhkan di dalam bulan suci Ramadan. Kecuali kalau kita memakai sebelum terbit fajar. Kita memakai minyak wangi sebelum terbit fajar atau kita melakukan keramas sebelum terbit fajar, tapi kemudian setelah subuh masih terasa harum baunya, itu tentu tidak mengapa, adanya dibolehkan di dalam agama. Kemudian yang menjadi masalah besar tentang keramas ini itu dikhawatirkan masuk air ke dalam telinganya karena bisa membatalkan puasa. Karena mandi di dalam agama yang tidak membatalkan puasa itu kalau mandi wajib. Ada seseorang berhadas besar ketika malam, tidak sempat mandi sebelum terbit fajar. Baru setelah terbit fajar sebelum subuh dia melakukan mandi. Maka mandinya itu kalau masuk air itu tidak menjadi masalah, artinya tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau mandi keramas ketika siang hari, ketika pagi hari saat berpuasa, ini kalau masuk air ini bisa membatalkan puasa. Maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah keramas ini. Yang pertama, bau harum minyak atau sampo tadi itu mengurangi pahala puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, keramas itu dikhawatirkan bisa masuk air ke dalam telinga. Tapi kalau kita mampu menjaganya, ya tidak
sampai kepada yang membatalkan puasa, tapi mungkin karena bau harumnya bisa mengurangi pahala puasa itu. Demikian tentang pembahasan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.